walking alone in the streets. Reyhan bergegas berlari ke ruang tunggu setelah mendengar teriakan perawat tersebut. Reyhan dapati tubuh Liana telah terbujur lemas di lantai dengan kondisi wajah pucat pasi. Tubuh menggigil. Secepat kilat, Reyhan meraih dan menggendong tubuh Liana, berlari membawa ke ruang praktek pribadinya, yang diikuti dua orang perawat di belakang. Jelas sekali terpampang raut cemas di wajah Reyhan. "Dok, suhu tubuh pasien ini begitu tinggi," ucap salah seorang perawat sedang meraba kening Liana. "Kamu bantu aku, ambilkan cairan penurun panas." Secepat kilat, Reyhan menyambar jarum suntik yang diberikan perawat yang telah berisi cairan penurun panas, lalu menyuntikkan ke salah satu lengan Liana. Namun nihil, panas Liana tak kunjung jua turun. Reyhan terlihat cemas bercampur panik. "Kalian semua silakan keluar. Saya mencoba mengatasi sendiri," perintah Reyhan. Bergegas, para perawat berjalan menuju pintu keluar. Lalu Reyhan mengunci pintu masuk. Reyhan melepaskan jas putih yang terpasang di tubuhnya. Refleks melemparkan ke lantai, lalu melepaskan satu persatu kancing kemejanya. Tubuh kekar dan dada bidang Reyhan ternganga kini, dada yang ditumbuhi sedikit bulu hitam. Bergegas, Reyhan menggendong tubuh Liana ke sofa, lalu melingkarkan kedua lengan berototnya di tubuh ramping Liana. Mendekap kencang tubuh Liana yang sedari tadi suhu tinggi di tubuhnya tidak turun-turun. Reyhan memposisikan tubuhnya di bawah tubuh Liana, yang mana Liana bertengger di atas dada bidang Reyhan. Sunyi, hanya terdengar hembusan nafas. Jantung Reyhan berdetak kencang, menyalurkan kekuatan batin ke dalam tubuh Liana. Semakin erat Reyhan mendekap tubuh Liana. Suhu panas milik Liana menjalar ke raga Reyhan. No, terdengar igauan kecil keluar dari mulut pucat Liana. "Aku merindukanmu." Reyhan semakin mendekap kencang tubuh Liana. Setelah mendengar igauan Liana tersebut, tanpa disadari sepasang netra Reyhan telah berkaca-kaca. "No, aku menunggumu." Tiba-tiba kecupan lembut terparkir di bibir Liana. Kembali Reyhan melumat dan terus melumat. Dengan lembut bibir kenyal Liana. "Sayang, Reynomu telah kembali berada di sisimu," bisik Reyhan di telinga Liana. Reyhan kembali mengulum lembut bibir dingin Liana. Tidak ada lagi terdengar igauan dari mulut Liana, hanya hembusan nafas Liana yang telah tertidur pulas di atas gumpalan dada bidang Reyhan. Reyhan meraba kening Liana. Alhasil, panas tubuh Liana telah mulai berkurang. Reyhan berlahan membaringkan tubuh Liana di ranjang. Kembali mencium lembut kening Liana yang tertidur pulas, lalu meraba lembut pipi halus milik Liana dengan jari jemarinya. Kemudian kembali memasang kemeja dan jas putihnya, lalu berlalu keluar meninggalkan ruangan. Cahaya mentari pagi merebak melalui jendela kamar inap Liana. Tak jauh, tepat di sudut ruangan, Reyhan sudah di sofa membolak-balikkan lembaran koran berita. Dengan secangkir kopi hangat tersedia di mejanya. "Papa,"
Terdengar suara parau keluar dari mulut Liana. Liana berusaha bangkit dari tempat tidurnya. Namun, sekujur badan masih terasa lemas. Refleks, Rehan bangkit menghampiri Liana. "Maaf, kamu perlu bantuan?" ujar Rehan mencoba menuntun Liana bangkit. Namun, di wajah Liana tercetak canggung serta linglung. "Bagaimana kamu bisa berada di sini? Lalu di mana papaku?" pertanyaan Liana sambil menundukkan wajah tanpa memandang wajah Rehan. Pertanyaanmu kedengarannya sangat lucu. Aku seorang dokter. Memang tugasku merawat seorang pasien. Bagaimana mungkin kau menanyakan tentang keberadaan aku di sini? Guman Rehan tersenyum lembut. "Papamu barusan pulang. Nanti akan kesini lagi," sambung Rehan. Tidak ada respon dari Liana, hanya diam 1000 bahasa, bersamaan menundukkan kepala, memandang selimut yang menutupi kedua kakinya. "Mengapa kau melakukan semua ini? Bukankah saat itu kau mengatakan kepadaku bahwa aku bukan siapa-siapamu dan tidak mengenaliku? Perkataan kamu benar. Apa gunanya merepotkan diri dan menghabiskan waktu untuk orang yang tidak kau kenal?" Ucapan Liana tenang, tanpa menoleh sedikit pun ke wajah Rehan. Bersamaan Rehan menatap dalam wajah sendu milik Liana, sepasang netra Liana yang telah berkaca-kaca. Hal ini bagi kamu mungkin terlalu berlebihan, tetapi bagiku sebagai dokter wajar melakukan hal yang terbaik untuk keselamatan pasienku. Aku berusaha menjalankan sumpahku sebagai seorang dokter. Jelas Rehan lagi. "Apakah membayar semua biaya pengobatan pasienmu termasuk dalam kategori sumpahmu?" Vonis Liana. To the point. Wajah Liana memerah, menahan tangis agar tidak luruh. Jadi kamu telah mengetahui semuanya?" Rehan berusaha tenang, tersenyum meskipun sebenarnya dikagetkan oleh pernyataan Liana. "Bagaimana jika kamu tidak keberatan? Tanda permintaan maafku atas kejadian hari itu telah mengusir dan memarahimu. Maukah kamu makan di restoran bersamaku?" Rehan mengalihkan pembicaraan. "Di sini mungkin kamu tidak berselera untuk makan. Di restoran mungkin ada menu menggugah selera. Itu bagus untuk mempercepat pemulihan tenagamu," jelas Rehan. Liana termenung, berpikir sejenak. Akhirnya mengangguk, menerima tawaran Rehan. Rehan menuntun Liana berjalan menuju tempat parkir dengan memegang tangan kanannya. Tak lama telah berdiri di samping mobil. Rehan membuka pintu mobil. Lalu Rehan pun menyusul, memasuki mobil mewah tersebut. Rehan mendekati wajah ke arah Liana. Dingin, hanya dingin, tidak ada pergerakan Liana. Tetap fokus memandang ke depan. "Maaf kamu, silakan memasang safety belt-nya," ucap Rehan. "Baik," jawab Liana singkat dan kaku. "Liana, dari dahulu sampai saat ini, kamu tidak pernah berubah. Hidupmu selalu dihiasi kesedihan. Tapi aku sangat bahagia bisa bertemu dan berada kembali di sisimu. Tak masalah bagiku hadir sebagai Reno masa lalumu, ataukah sebagai Rehan orang lain yang baru saja datang mengisi hidupmu. Asalkan aku tetap bisa berada di sisimu. Izinkanlah aku untuk membahagiakan dan menghapus segala kedukaanmu, Liana," bisik batin Rehan. Di sekeliling restoran dihiasi tema natural, dedaunan. Tak jauh dari tempat mereka duduk terdapat kolam mini, berisikan ikan koi berwarna-warni. Refleks Liana tersenyum memandang indahnya warna-warni ikan koi tersebut. "Apakah kamu menyukai ikan itu?" tanya Rehan.
Liana masih saja memandang ke kolam mengurai senyum, bersamaan dengan tatapan kosong. Tidak, maksudnya aku menyukai ikan ini setelah... Ucapan Liana terputus, meraba kalung berliontin hati yang terpasang di lehernya. Lalu membuka liontin, memandangi wajah di dalam liontin tersebut. Tak lama Liana tersenyum hambar, kembali menutup liontin tersebut. Raihan menyaksikan gerak-gerik Liana terperangah. Maaf, jika aku boleh tahu, siapakah lelaki yang ada di liontin itu? Tanya Raihan berpura-pura tidak mengetahui, padahal pria di liontin tersebut adalah dirinya sendiri. Ini hanya masa laluku. Aku seharusnya tidak terlalu banyak berharap, keluh di batin Liana. Hanyut dalam lamunan, tidak mengindahkan pertanyaan Raihan. Di mana makan? Di meja makan bulat telah terhidang beberapa menu pesanan. Wangi sekali. Silakan kamu menyicipinya, ucap Raihan sambil menyodorkan piring berisikan spaghetti ke depan Liana. Terima kasih, jawab Liana singkat. Tak lama termenung sejenak. Bagaimana bisa kamu memesan spaghetti ini? Tanya Liana. Maksudku, aku sangat menyukai spaghetti, ulas Liana mulai membuka suara. Oh ya? Kebetulan sekali. Aku juga menyukai spaghetti. Berarti kita memiliki selera yang sama, ujar Raihan. Tertawa memperlihatkan barisan giginya yang rapi. Liana kembali terdiam, memandang kosong ke meja yang terhidang makanan. Bayangan akan masa lalu kembali mengusik pikirannya. Liana, perut kamu bisa sakit kalau tidak sarapan ke sekolah. Ibuku memasak spaghetti sangat banyak. Diam-diam aku memasukkan porsi jumbo ke dalam kotak bekalku tanpa sepengetahuan ibuku. Lalu aku lari, cerita anak berseragam sekolah SMP tersebut. Reno, kamu tidak boleh membohongi ibumu, sahut Liana. Aku tidak membohongi ibuku. Aku hanya berusaha berbuat baik kepadamu, jawab Reno tersenyum, merasa tidak bersalah sedikit pun. Bersamaan memegang dan menarik lengan Liana. Ayo kita sembunyi makan di bawah pohon rimbun itu, agar para siswa dan guru tidak melihat kita, ucap Reno bersemangat. Liana tersadar dari lamunan masa lalunya ketika jemari lembut milik Raihan tepat mendarat di pipi milik Liana, mengusap air mata Liana yang telah membasahi kedua pipinya. Maafkan aku telah, ucap Liana canggung, bergegas menepis tangan Raihan dan mengambil tisu, mengusap kedua pipinya. Ternyata kamu terlalu banyak menyimpan kenangan masa lalu. Maukah kamu berbagi, menceritakannya kepadaku? Tanya Raihan, memandang dalam kedua netra Liana, berpura-pura tidak mengetahui apa yang dipikirkan Liana. Maafkan aku Liana, ini tidak adil bagimu. Aku belum memiliki keberanian untuk menghadapi dirimu sebagai Renomu, bisik jiwa Raihan. Tak lama, tak jauh di sudut ruangan, bagian pojok kanan dinding yang bercahayakan sangat redup, sepasang mata elang milik Rio telah sedari tadi mengamati gerak-gerik yang dilakukan Raihan dan Liana. Sial, dasar wanita pembohong. Kau mempermainkanku. Kau meminta izin libur bekerja kepadaku karena alasan sakit. Ternyata sedang asyik-asyik kan bermesraan, membuat drama romantis dengan pacarmu, gumam batin Rio. Bersamaan tersenyum culas, menggertakkan kedua rahangnya. Sampai di sini dulu pembahasan bisnis kita, Rio. Kami pamit dulu, sahut kolega Rio. Ucapan mereka menyadarkan Rio dari tatapan tajamnya ke arah Liana. Silakan, jawab Rio singkat. Bersamaan
bangkit menyalami koleganya. Apakah yang akan dilakukan Rio kepada Liana setelah menyaksikan aksi romantis Liana dan Rayhan?